it's always a good time. A few moments later. Jadi gini, pertama coba kita lihat itu kegunaan dari aplikasi Mitra Darat itu apa gitu. Jadi kita bisa melihat di Google ya, penggunaan aplikasi Mitra Darat itu lebih banyak ke ini. Aplikasi Mitra Darat di Kementerian Perhubungan digunakan untuk memantau bus dan kendaraan publik lainnya secara real time seperti melacak lokasi bus teman bus, feeder LRT Sumatera Selatan dan bus. Ini kan ada di sini nih manfaatnya tuh, ya kan? Membantu pendaftaran mudik, informasi keamanan kan itu lebih banyak ke bus kan gitu. Jadi nanti lebih banyak akhirnya ke bagian angkutan nanti. Di sini kaitannya terdaratnya adalah di bagian mengecek kelaikan dari kendaraan tersebut. Nah, kegunaannya kan di sini ada nih, kita ambil tools tenaga cek light nih. Nah di sini lah, misalnya yang tadi kan kendaraan ini udah mati kir atau belum. Kalau mati kir berarti kendaraan itu tidak naik jalan. Bisa di sini kan digerakkan kecelakaan tuh. Kita bisa entry nomor kendaraannya, nomor sekian. Oh kendaraan itu udah mati kir, kendaraan itu masih kir. Di mana kirnya sih? Oh ternyata kirnya di Padang, kirnya di Medan, dan mana. Itu sih kalau di sini kegunaannya untuk itu. Jadi aplikasi ini bisa penggunaan pribadi atau harus di bawah naungan? Sebagai penggunaan pribadi, kan kita bisa bergambar. Ada sih kalau bisa Iya, baca. berarti kita sendiri bisa ngecek itu. Bisa ngecek lah, tapi itu layanan ini Kementerian Perhubungan yang punya. Karena ada kayak fitur baru nih, ada peta, kan ada yang baru nih. Ada peta kan, terminal, pelabuhan kan itu, jembatan timbang kan ada sini. Ini mana nih? Kan ada ini titik-titik kan, kayak pelabuhan. Nah, mana nih? Ini titik-titiknya, ya. Kayak apa lagi? Kayak terminal, mana titiknya? Jadi kayak di ini kementerian ya. Kalau terminal TPA itu kan di bawah kementerian tuh. Kalau di sini adanya di Tinggi, di Solo. Nah, kalau terminal TPB itu adanya di Panjang, di Tanah Datar. Jadi ini ambil aplikasi Mitra Darat. Jadi kemudian apa sih kegunaannya? Ambil satu-satu, kita ini satu-satu. Kan ada nih, ada tracking bus ini, lihat di sana. Kemudian penyajian informasi kan itu gratis nih. Kan ada informasi-informasi tentang juga kan. Adanya, nah ada peta juga, ada profil kan juga. Kalau itu yang dibijakkan. Intinya pemanfaatan aplikasi Mitra Darat sebagai inovasi ini terjabarkan aja bisa naik. Salah satunya pelayanan Kota Padang adalah bisa mengecek kelayakan kendaraan motor di Kota Padang. Kalau bagian bus Padang apa sih kegunaannya? Kalau aplikasi ini udah ada sejak dari lama atau baru-baru ini Pak? Ya 3 tahunan lah. Tapi kalau sebelum ada aplikasi ini apa pakai apa Pak? Ya koordinasi aja, by phone, by ini aja. Sekarang kan udah tinggi semuanya kan. Iya, lebih mudah. Belum mudah kita nggak tahu kan terminal apa, apalagi kalau kita cek Google kan. Iya. Terminal yang ada di Jawa Barat, terminal ini ya. Sekarang kita udah tahu terminal apa aja yang ada di Sumatera, Jawa, Sekarang lebih mudah karena dan ada pelabuhan. Jadi artinya termanfaatkan. Ya. Jadi aplikasi ini pemanfaatannya memang cukup luas. Kita bisa mengetahui tentang pelabuhan, terminal, bus, kelayakan bus tersebut, kan seperti ini. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk pelayanan transportasi di Kota Padang. Makan aja, jadi kan itu udah kontennya tuh. apa salah kendala yang dihadapi masyarakat yang menggunakan aplikasi Mitra Darat? Iya, ada kendala yang sama selama 3 tahun ini. Kalau kendala atau bapak lihat nggak ada sih. Jadi sejauh Belum, ini nggak mungkin ada yang fitur-fiturnya terkendala. belum lengkap itu aja sih. Fitur-fitur yang diharapkan itu ada, misalnya lebih
lebih ini ya, lebih misalnya kayak kita ingin mengetahui nih misalnya ya kayak fitur bus Padang belum ada di sini ya. Ya kan itu kendalanya kan itu. Ini kendalanya dia aja fiturnya belum bus Padang belum muncul kan. Kemudian mungkin informasi belum banyak masyarakat untuk mengetahui. Ya, jadi di GPT kan bisa dilihat ya. Iya, tapi Kekurangan mitra darat ya. Yang penting kita ambil ini aplikasi mitra daratnya, ambil apa ininya, apa aja isinya. tapi masalahnya dosen tuh minta video ya Pak untuk bukti. Ini kan udah ada nih. Iya, Nah, makanya. udah ke bagian apa? Ke bagian angkutan. Kan ada di pengujian. Kalau pengujian ini kan kelaikan jalan di kendaraan. Kalau di angkutan itu juga Bu Wita tadi ya, kan? Itu kan lebih ke bagian busnya. Ini kan ada ambil video, tinggal ini ya. Tinggal kita lihat ini aplikasi teratur apa, fiturnya ini fitur apa yang dimasukkan, apa aja kelemahannya, gitu aja. Nah, nanti apakah kuesioner ini kan belajar nanti. Apa lagi? Jadi kan aplikasi mitra ini kan belum terlalu awam ya Pak. Jadi bagaimana solusi dinas perhubungan untuk sosialisasi aplikasi mitra darat kepada masyarakat? Kan banyak yang kurang tahu tuh Pak kalau udah ada aplikasi ini. Ya, itu kan pertama adalah sosialisasi itu kan bisa melalui online atau offline. Iya. Ya kan? Artinya mungkin ya kerjasama stakeholder, kayak mahasiswa kan ini bisa memberikan informasi juga, kayak kita di dinas perhubungan orang-orang yang berurusan dengan ini bisa kita kasih tahu juga. Lewat sosial media pun sekarang Sosial udah media bisa. sekarang kan sebenarnya udah pada mudah orang ini ya. Nah cuman mungkin lebih ini aja, lebih kita sosialisasinya lebih masifkan aja, lebih diperbanyak aja, apakah itu lewat media sosial, apakah IG, lewat apakah media televisi, media radio. Di dalam aplikasi itu pernah ada kendala nggak Pak? Misalnya kayak Error atau apa gitu. Kadang kalau namanya aplikasi, kalau kita berbicara dengan jaringan itu pasti dia kendalanya di jaringan. Kendalanya, misalnya pas kita mengakses jaringan error, Nah, gitu. iya. Jadi sih Kalau jaringan nggak stabil susah dibuka. bisa dibuka. Jadi kendalanya apapun itu, kalau dari nyangkut dengan digitalisasi dan menyangkut dengan jaringan ya, pasti kendalanya di sana. Artinya kadang terkendala kalau pas jaringan bermasalah susah orang mengakses. Tapi kalau terkait aplikasinya nggak ada yang error gitu Pak, kan banyak bagian-bagiannya tadi itu nggak bisa dibuka gitu kan. Paling kalau pas lagi maintenance aja. Oh iya kan sering. Kalau yang paling akan ada juga maintenance. Iya, Maaf, perbaikan. lagi maintenance kan. Iya. Jadi berarti kita di sini lagi maintenance. Tapi itu ada pernah terjadi juga tuh Pak. Nah, pasti pernah. Koneksi jaringan tidak stabil Iya, kan. iya. Masyarakat merasa lebih mudah nggak Pak dalam pengaduan dan pendapat solusi melalui aplikasi mitra darat? Masyarakat Masa lebih Lebih mudah nggak Pak? lebih dipermudah nggak karena ada aplikasi. itu pasti lebih mudah. Kayak tadi kita tahu nih kendaraan ini mati kan atau enggak ya, di sini. Kendaraan ini kartu pengawasnya mati atau enggak gitu ya. Kemudian masyarakat tahu apa tuh kayak mudik gratis kan ada informasi di sana. Artinya aplikasi menciptakan pasti yang mudah masyarakat tahu dengan ini. Tapi cara penggunaannya tuh Pak bisa langsung itu atau harus ada panduan gitu kayak masyarakat nih kalau ngedownload aplikasi itu harus ada panduan dari sini dulu atau bisa Tadi udah ada pakai buka. Iya, nanti Pak. Bisa lagi nih Pak. Hah? ini kan Pak kan banyak harus daftar ini Nah, berarti harus kan ada bisa panduannya. daftar mandiri atau harus ke sini dulu? Harus mandiri, bisa mandiri.
Ini sedikit aja. Langsung bisa masuk tanpa mendapatkan akun dulu. Iya, tanpa mendapatkan online. Nih, coba apa nih? Dia nggak salah. Nggak terlalu ribet. Karena aplikasinya mudah di-download, mudah diakses oleh masyarakat. Bisa kan? Bisa. Coba ambil satu, jadi ada video banyak tuh. Tugas mahasiswa lagi. Untuk petugas dan pengemudi itu apa ada kayak pelatihan khusus gitu Pak untuk menggunakan aplikasi? Oh, paling ini ya sih sering kita lihat kita apa sih ya ini lah kayak di TikTok kan misalnya tes wajah kalau kita nggak tahu kan tidak orang tahu informasinya aja kan tapi kalau semakin kita akses semakin kita apa explore di dalamnya banyak informasi yang akan kita dapatkan. Ada nggak Pak insentif atau dukungan khusus dari pemerintah untuk memperluas penggunaan aplikasi Mitra Darat ini, Pak? Kan dia free. Insentifnya ke siapa? Keluar masyarakat pun tidak ada. Jadi nanti kementerian melalui dinas perhubungan, balai, dinas provinsi, paling nanti ya tentu membutuhkan data ya. Data itulah yang dikirim ke Kementerian Perhubungan itu akses di Jadi sejauh pemakaian aplikasi itu apa ada rencana pengembangan aplikasi Mitra Darat? kalau perumahan itu pasti ada. Karena kalau itu semakin ke depan ini semakin canggih ya. Saya Facebook ada ini ya, ada live, ada lebih banyak kan. IG juga gitu ya. Karena dari sebelumnya juga ada ya. Tapi ada berarti pasti kalau kita aplikasi itu kalau memang itu ada aplikasi yang betul menafekkan dunia. Kalau aplikasi banyak juga nih, ini nggak ada update kan? Kita aplikasikan ada memang udah nasional lah itu, memang udah update pasti ada yang Sebelumnya udah ada tapi ini nggak ada yang baru tadi ya. Pasti ada. Ini aja kan kesulitan terdarat, kenali terdarat kan. Ini terdarat ada beberapa gitu, informasi kan. Satu lagi syarat dan ketentuan. Nah, ini syaratnya. Ini beserta manusia kan gitu. Hubungan Anda dengan aplikasi Mitra Darat kan gitu. Yang dapat Anda harapkan dari kami. Itu udah ada ya Pak? Ada. Infonya di sini. Apa menggunakan layanan aplikasi Mitra Darat yang kami harapkan dari Anda apa gitu. Menghormati orang lain, terus apa lagi nih, izin untuk menggunakan konten Anda kan, lisensi di sini banyak syarat dan ketentuannya, haknya ada gitu, tujuannya ada sini kan. Menggunakan layanan aplikasi akun aplikasi Anda kan banyak nih sampai ke bawah kan sebenarnya. Itu di syarat dan ketentuan punya kebijakan privasi ini ada kan? Apa kami tulisan data apa kami kan itu ada tuh. Jadi urusan kan itu. Jadi di sini ada kan namanya siapa kan? Namanya misalnya Arinal mana? Arinal Fauziah itu kan namanya ada di sini. Jadi public user kan, penggunanya ada public gitu. Akan ada email nanti ini. Kalau Mutia ini Rosa. Gitu. Jadi ini aja kasus sekali nggak menjadi sakit. Udah kelompok. Jadi ini sebenarnya udah antara Fauziah ya, Arin. Ari ya. Arin.
Arin ya, kalau Arin kan laki-laki ya. Antara Arin ini, Mutia, Rosa ini udah ini aja. Tinggal apa kan? Ini versi berapa 149. Kalau ada versi berapa? Oh, Kayak iya, kayak iya, aku kan ada tuh. iya. Kalau apa kan pakai Xiaomi ini atau di iPhone, nah, apa ya iOS-nya kan gitu. Jadi pasti ada. Gitu. Kemudian ada berita. Nah, ini beritanya banyak nih. Bisa mengakses berita. Nah, bisa akses berita, kemudian Belanda, media sosial. Jadi manfaatnya tentu banyak. Pelajarilah ini sama-sama. Karena nanti kalau konsultasi sama dosen, dia akan nanya kan, ChatGPT boleh digunakan. Tapi ya, kita lupa buat ini sih, pakai ChatGPT aja kan. Itu tidak selalu itu kita percayai karena atas presentasi setelah pasti ditanya. Jadi pakai PowerPoint nih Iya. buat slide-nya kan kegunaannya untuk masyarakat kan tadi itu syarat dan ketentuan itu aja disadur kan gitu biar pak apalagi Saya terakhirnya kan tadi kalau udah bahas tentang sosialisasi kan Pak. Jadi apa dari dinas perhubungan ada strategi untuk meningkatkan literasi ke masyarakat supaya lebih banyak digunakan aplikasi mitra darat. yang paling ini setiap stakeholder yang berkaitan dengan dinas perhubungan kan kita kasih tahu apakah itu dinas sosialisasi, apakah itu dengan media informasi online yang ada di dinas perhubungan. Kalau dinas perhubungan kan ada ini ya, ada IG, ada ini ya. Mungkin selama ini belum maksimal kan itu. Artinya siapa yang perlu aja yang pakai kita aja kan. Ya, penting bagi kami adalah mensosialisasikan. Tapi bagi-bagi petugas yang di dinas perhubungan dia pasti perlu. Kan misalnya kalau ada nih orang di terminal itu pakai aja ibu aplikasi terbaru tanpa ini teman dulu naskah itu tuh ini adalah kota besar kayak kita nanti ada BFT ada ini dan di transportasi ini tidak hanya ada saja mungkin perlu pengembangan nanti kan saya lihat apakah udah ada pesawat nih mungkin bisa lebih gabung ini kan misalnya kita lokalnya atau apanya pengembangan itu pasti ada pengembangan. Kalau melalui Pak kita gampang sih ya. Saya gampang misalnya di situ asli dengan kelompok misal muda gitu. Pemanfaatan, jadi pemanfaatannya itu ada, dia kan ada tuh bisa ada kebutuhan. Kalau fitur utama aplikasi mitra darat yang paling sering digunakan tuh apa biasanya Pak? Nah beda-beda, ini seperti apa? Kalau bagian UPT pengujian kendaraan motor itu yang sering digunakan adalah untuk cek light kendaraan. Kalau di bagian bus itu mengenai tracking bus kan. Berarti tergantung kebutuhan. Tergantung ya, kebutuhan Pak? dari instansi masing-masing Pribadi, dari masyarakat juga. Iya. Kalau di sini tuh ada menyediakan evaluasi tingkat kepuasan bagi masyarakat gitu nggak? IKM ada, kita ada IKM. Tapi untuk mitra darat kita belum ada. Kita di sana di sini ada kepuasan masyarakat untuk menguji kendaraan motor. Oh berarti kalau untuk aplikasi mitra darat sendiri belum ada Itu Pak? belum. Itu tuh mungkin lebih ke kementerian sih biasanya. Untuk data basic sama bentuk organisasi terus visi misi struktur organisasi itu bisa minta ke Bapak. Di JDIH cariannya itu ada. Soalnya di sini kan di data minta jumlah dan nama dan lain-lain gitu. Dan di Jumlah? jumlah nama dan lain-lain.
itu di bagian kepegawaian. Berarti kalau minta data-data gini bisa Nanti ke kita lagi ya. Kita tadi kata paper kita butuh struktur apa tadi? Intinya kalau itu tuh kan bagiannya beda-beda. Kalau bapak kalau misalnya cari itu daripada kita nanya itu kita carinya di misalnya di ini ya, jadi Kota Padang ini terakses saya. Pokoknya di Google sih apa ya, struktur organisasi di sub Kota Padang kan keluar tuh sesuai dengan Perwako nomor sekian gitu aja bapak print ini. Karena kalau JDIH namanya, kalau di Padang itu udah lengkap itu JDIH Padang. Aja di sana cari aja akhirnya tadi struktur organisasi ya. Nanti kalau ragu minta aja nama bapak atau kayak kita itu misalnya nggak perlu kesini lagi, Pak bantu dong cari ini, kita bantu dong ini. Itu bagian angkutan juga kan, bantu dong Pak bagian ini kan. Jadi kalau untuk unit itu gimana? Kalau bagian bos kan lebih ke di bagian angkutan kan, apakah ada penggunaannya atau enggak? Kalau bagi kami penggunaannya lebih banyak ke pengecekan gitu.